Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Di video kali ini saya mau unboxing lagi nih, baru beli ikan cana guys. Nah, biar nggak penasaran ikan cana apa ya gitu, kita langsung buka aja guys. Guys, ini adalah ikan cana yang baru aku beli tadi ya. Kita buka aja ya kayak apa. Jeng jeng. Nah, ini tebak ikan cana jenis apa guys ini guys, coba. Ini memang masih baby ya. Saya beli ikan cana ini, kalau kata seller ini varian red ultra ya guys. Jadi ikan cana kan punya banyak jenis. Satu jenisnya adalah cana ultra. Nah, untuk ultra sendiri itu juga mempunyai beberapa varian. Ada yang dari blue, red kali blue, rednya juga ada yang red strip, ada yang red dot gitu. Kalau yang ini label dari sellernya adalah red strip ultra, seperti itu. Untuk harganya lumayan mahal ya standar gitu ya. Hampir untuk semua jenis cana, untuk varian yang red itu harganya lebih mahal daripada varian yang biasa. Untuk harga cana red ini itu 3 kali lipat dari cana yang blue kalau kemarin saya beli gitu guys. Kemarin kata sellernya ini adalah ukuran 6-7 cm. Kita buktikan ya apakah ukurannya benar segitu atau enggak. Kita ukur dulu. Saya bandingin pakai ini ya, apa namanya ini, buat bersihin telinga. Kita bandingin pakai ini, baru kita ukur pakai penggaris nanti guys. Oke, ketemu ukurannya segini, baru kita bandingin sama ini ya, ukurannya penggarisnya. Kita pakai meteran panjang dan penggaris tadi. Berapa senti kita cek guys. Ini ya, ini sentiannya guys, kita cek. 1, 2, 3, 4, 5 setengah guys. Kita ukur tuh 5 setengah ukurannya. Kemarin labelnya itu kata sellernya 6-7 cm, tapi ternyata ukurannya hanya 5,5 ya, 5 setengah cm. Oke, nggak masalah. Oke, kita masukkan ke akuarium ya guys ya. Ini untuk tanknya setting bener-bener sederhana banget kayak gini ya. Saya harap bisa mendekati habitat aslinya dari si jenis pulsanya guys ya. Kalau untuk cana pulsa sebenarnya bukan ikan endemik dari Indonesia. Ini adalah ikan endemik dari Myanmar guys. Jadi dari luar negeri ya, tapi ini bukan impor ya, karena di Indonesia juga sudah banyak yang membudidayakan ikan cana ini, jadi ya gampang dicari gitu guys, walaupun harganya masih sedikit mahal guys. Ini ikannya tak masukin guys. Susah dong dibuka. Tidak masukin semuanya, ini dikemunuhin ya guys. Jadi ini nggak recommended sih, harusnya nggak pakai tangan gitu. Tapi kalau termasukkan sama air yang ada di plastiknya jadinya penuh, nanti malah luber. Jadi pakai tangan dulu, tapi jangan dicontoh, ini kurang bagus karena ikannya bisa kaget. Oke, ikannya udah masuk guys. Kita ikat dulu biar nggak tumpah. Ikannya udah masuk guys, itu udah langsung mencoba beradaptasi ya. Tadi agak stres dikit mungkin ya, tak pegang pakai tangan, dan warnanya juga agak gelap. Untuk ciri-ciri ikan stres, kalau cana itu warnanya jadi menghitam guys, jadi agak gelap kayak gitu. Kemudian menjadi menguncup, itu juga menunjukkan stres. Tapi alhamdulillah ini ketika termasukin di tank baru, hanya warnanya aja menghitam tapi nggak menguncup ya, artinya dia masih cukup sehat gitu. Untuk settingan akuariumnya sangat sederhana, simpel. Harapan saya bisa sesuai dengan habitat aslinya. Ikan cana ini hidupnya di Myanmar dan ada di sungai-sungai dengan aliran yang tenang dan suhunya yang sangat dingin. Karena kalau saya baca dari teori itu, sungai tersebut teraliri dari air dari pegunungan Himalaya. Jadi bisa dibayangkan ya, suhunya itu benar-benar dingin gitu. Tapi karena ini lahir di Indonesia, jadi nggak masalah dengan suhu yang
ya kayak suhu standar Indonesia gitu guys. Untuk jenis sana ini adalah ikan jumper, jadi gampang banget untuk melompat. Jadi kalau teman-teman pemula itu jangan ngisi airnya penuh-penuh ya, ini cukup setengah dari akuarium aja guys. Kemudian sana ini adalah ikan yang suka ngumpet, jadi saya setting di bagian background itu ada batu karang, ada sedikit buat kayak celah kayak gua gitu guys. Kemudian ada sedikit tanamannya pakai tanaman air kadaka ya, cadaka itu yang mudah banget perawatannya, dan bawahnya pakai substrat pasir Bali gitu, karena ini variannya red gitu. Untuk membedakan varian red blue atau red kali blue untuk usia yang masih baby kayak gini sebenarnya agak susah guys gitu ya. Tapi kalau saya lihat, saya yakin ini variannya jelas red gitu ya, tapi nggak tahu rednya dot atau strip, walaupun kata sellernya itu strip, karena kalau kita perhatikan itu di bagian ekor sudah mulai ada warna oranye guys, seperti itu. Kemudian untuk pemula memelihara sana ini bukan suatu hal yang susah, hal yang sangat mudah, karena prinsip pemeliharanya persis kayak melihara ikan cupang ya. Jadi di air yang tenang, nggak ada sirkulasi air tuh nggak masalah, nggak ada aerator nggak masalah, nggak ada filter juga nggak masalah guys. Kemudian untuk makanannya juga sangat gampang ya, sangat mudah. Oh, itu udah mulai flaring guys, jadi mirip kayak cupang ya, dia lihat bayang sendiri langsung flaring gitu ya. Oke, lanjut lagi untuk makanannya, ini sangat mudah. Di habitat aslinya jenis sana ini adalah ikan pemakan serangga, terus sesama ikan gitu guys. Jadi apa ya, karnivora mungkin ya masuknya ya, tapi juga makan serangga juga, insektivora. Di habitat aslinya itu pemakan segalanya gitu guys, punya gampang banget makannya. Itu bisa dikasih makan cacing sutra atau cacing beku, cacing darah, itu gampang banget. Jentik-jentik nyamuk juga bisa. Nah itu flaring lagi guys, masih mungil ya guys, udah flaring. Kemudian dikasih udang juga bisa, udang hidup atau udang kering gitu. Kalau di saya ikan sana ini tak kasihnya pakai ini guys, ini adalah udang nggak tahu udang apa, udang merah ya, udang super gitu, udang super untuk memunculkan warnanya gitu. Saya pilih substrat warna putih karena biar warnanya lebih mencolok aja untuk varian red ini. Kalau untuk varian yang lain, varian blue itu lebih bagusnya kalau di teman-teman di YouTube itu pakai pasir malang hitam, warna birunya bisa lebih muncul. Tapi karena ini red, saya pakainya pasir Bali putih biar warna merahnya itu lebih muncul. Kira-kira gitu guys, bener-bener bang, apa ya, mudah banget perawatannya. Kita coba kasihkan makan ini ya guys ya, dikit aja, kecil aja. Coba, ini kecil banget kayak gini. Kita potong dulu pakai kuku biar muat di mulutnya, kita masukkan. Oke, dua picis, 2 potong. Mau nggak? Oh, langsung dimakan guys. Kalau baru datang ikan nih, langsung mau makan, berarti insya Allah ini ikan sehat. Itu ya, sebenarnya sangat mini. Dan untuk perkembangan sana ini di alam bebasnya sana, di alam liarnya maksimal bisa sampai 30 cm. Ini termasuk dua sana atau sana yang apa ya, mungil gitu ya. Cuma sampai 30 cm itu ukuran maksimal. Tapi kalau untuk kita pelihara di akuarium ya mungkin sampai 25 cm seperti itu. Untuk pertumbuhan selama 2 bulan pertama itu cukup cepat, tapi nanti ketika udah mencapai ukuran kurang lebih 14 cm itu udah mulai lambat pertambahan panjangnya gitu guys. Guys, kita mencoba mendekat ya, biar lebih enak. Ini guys. Kita coba lihat dari atas guys.
ikannya mana hilang. Oh ini. Nah untuk jenis kelamin di ukuran segini masih belum kelihatan, tapi secara umum katanya kalau untuk yang jantan tuh kepalanya lebih lebar dibandingkan yang betina, karena untuk jenis ikan sana itu yang merawat anaknya adalah ikan yang jantan. Jadi persis kayak cupang banget gitu ya, yang merawat anaknya itu yang jantan bukan yang betina. Ikannya udah langsung tenang ya guys. Kelihatan nggak begitu stres, aman. Oke guys, mungkin cukup sampai sini info dari saya ya untuk seputar ikan baby Channa Red Pulsra ini. Dan jangan lupa pantengin terus channel hobiku. Di video selanjutnya saya akan bahas jenis-jenis ikan hias yang patut kalian coba pelihara di rumah. Oke, bye bye. Semoga ketemu di episode selanjutnya.